Assalamualaikum semuanya. Hai sweet people, selamat datang di Sweetie Pie Tata. Sesuai dengan judul, ini adalah video study with me. Tapi sebenarnya itu aku tuh lagi nggak belajar teman-teman. Karena kalau misalkan belajar di bulan puasa tuh kayak apa gitu. Jadi sebenarnya ini tuh aku lagi ngejurnal ya teman-teman. Jadi anggap aja ini aku lagi belajar. Tapi sebenarnya aku lagi ngejurnal. Jadi ya udah anggap aja aku lagi belajar. Sesuai dengan judul, aku bakalan ngasih tips ke kalian gimana sih caranya supaya kita itu bisa fokus pas belajar. Tips ini tuh berdasarkan tips yang biasa aku lakuin ya teman-teman. Dan ya, kalian juga boleh cobain tips dari aku. Oke, pertama, tips supaya kita itu bisa fokus belajar yaitu hilangin sesuatu yang bisa mengganggu fokus kamu. Contohnya HP. HP itu salah satu benda yang emang benar-benar bikin kita itu kayak apa ya, suka keganggu fokusnya gitu. Jadi sebisa mungkin jauhin HP kalian di tempat kalian belajar. Misalkan di meja belajar pastiin nggak ada HP. Karena kalau misalkan kita belajar sambil denger HP atau di dekat HP itu pasti kan ada notifnya nih. Nah, biasanya notif-notif HP itu yang bikin kita penasaran dan kita pengen ngebuka notif itu. Nah, akhirnya kita keganggu fokusnya. Jadi sebisa mungkin hilangin HP atau jauhin HP-nya dari tempat kalian belajar. Atau juga bisa banget kalian aktifin mode fokus di HP kalian atau silent mode supaya HP kalian tidak berbunyi. Nah, buat kalian nih, kalau misalkan belajarnya sama HP gimana? Kalian bisa aktifin mode silent tadi atau mode fokus gitu. Atau kalian juga boleh banget pakai aplikasi supaya kalian lebih fokus, membantu kalian fokus saat belajar menggunakan HP, yaitu aplikasi ini. Yap, aku kasih aplikasi ini ya. Kalian boleh banget pakai aplikasi ini dan aplikasi itu bakalan aku review di next video ya teman-teman. Sekarang kita lanjut aja ke tips kedua. Tips kedua, aku tuh biasanya kalau supaya fokus belajar, selain menghilangkan atau menjauhkan HP dari jangkauan saat kita belajar, kita juga bisa menggunakan teknik yang dinamakan dengan teknik Pomodoro. Apa sih teknik Pomodoro? Oke, aku jelasin. Ini aku lagi unboxing paket yang baru datang banget. Waktu aku ngevlog ini tuh kayak paket tiba-tiba datang dan iya aku beli ini. Apa ini? Ini adalah cat akrilik. Nggak salah. Ini adalah eyeshadow. Jadi singkatnya gini, teknik Pomodoro itu adalah teknik ketika kita mau belajar, kamu set timer selama 25 menit. Di 25 menit itu kalian harus fokus belajar dan gak boleh ngelakuin hal apapun selain belajar. Setelah kamu melakukannya selama 25 menit, kamu bisa istirahat selama 5-10 menit. Tapi aku lebih saranin kalian buat istirahat selama 5 menit aja supaya kayak kalau misalkan istirahatnya kepanjangan atau kelamaan, itu kayak kita nantinya keburu kayak males lagi buat belajar. Nah, di istirahat ini kalian bisa minum, bisa stretching, atau sekedar main sosmed bentar doang ya. Tapi jangan sampai main sosmednya TikTok, karena jujur kalau udah main TikTok itu kayak nggak bisa berhenti, jujur, iya kan? Iya kan, makanya aku lebih rekomendasiin kalian pada saat waktu istirahat selama 5 menit ini, kalian kayak buka WhatsApp doang atau mau buka IG doang, yang penting aplikasinya tidak terlalu mengganggu kalian dan tidak terlalu menempel di kalian. Jadinya setelah timer 5 menit itu kalian bisa lanjut lagi belajar. Terus ulangin hal ini selama berkali-kali sampai kalian puas belajarnya. 25 menit belajar, 5 menit istirahat, dan terus ulangin hal itu sampai kalian benar-benar cukup buat belajar. Terus kalau misalkan kita menggunakan teknik Pomodoro, apa sih yang kita dapatkan? Berdasarkan pengalaman aku, ini tuh bisa membuat kita tuh lebih efektif buat belajar teman-teman. Dan juga kita itu bisa lebih enjoying buat belajar dan lebih fokus buat belajar. Karena dengan kalian ngeset 25 menit dan 5 menit buat belajar, kalian itu nggak akan ngerasa lelah teman-teman. Nggak akan ngerasa cepet lelah, karena kan ada istirahat di sela-sela belajar walaupun cuma 5 menit doang, tapi ini sangat-sangat berpengaruh teman-teman. Teknik Pomodoro ini juga bisa digunain di aktivitas lain selain belajar. Contohnya kalau misalkan mau kerja, masak, mau olahraga, boleh banget kalian gunain teknik Pomodoro ini. Oke, jadi itu dia kedua tips
supaya kita belajar yang lebih fokus dan efektif, yaitu yang pertama dengan menghilangkan benda atau hal yang dapat mengganggu fokus kita, dan juga menggunakan teknik Pomodoro yang bisa membantu kita lebih fokus dan lebih enjoy saat kita belajar. Gimana menurut kalian? Komen di bawah, apakah kalian udah tahu sama kedua tips ini? Praktekin kedua tips tadi ya teman-teman, dan komen di bawah seberapa ngaruh tips tadi di kalian. Oke, gak kerasa ya teman-teman, bentar lagi itu mau lebaran, kayak baru kemarin gitu loh. Kita itu sukacita nyambut Ramadan, dan sekarang Ramadan udah mau pergi, udah mau pamit. Ini adalah video terakhir aku di bulan Ramadan. Terima kasih buat kalian yang udah pantengin video-video aku selama bulan Ramadan. Dan maaf cuma bisa upload 3 video aja di bulan ini, di bulan Ramadan. Dan semoga kita bisa ketemu lagi di bulan Ramadan yang selanjutnya. Menurut kalian hal yang bakalan dikangenin di bulan Ramadan itu apa? Kalau aku sih semuanya yang berkaitan dengan Ramadan. Taraweh, buka puasa, sahur, ngabuburit, buka bersama. Itu hal yang paling bakalan dikangenin. Dan ya, komen juga di bawah menurut kalian hal apa yang kalian syukuri di bulan Ramadan tahun ini. Dan ini adalah video terakhir, dan sampai di penghujung video. Terima kasih udah nonton video aku sampai detik ini. Selamat hari lebaran, minal aizin wal faizin. Aku ucapin mohon maaf lahir dan batin. Sekali lagi, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin apabila selama aku ngevlog, selama kalian nonton video aku punya salah-salah kata. Dan terima kasih atas waktu yang telah kalian sempatkan selama kalian nonton video aku. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum teman-teman.